Alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir di sini, dan ketika masuk di IAIN itu ada kenangan-kenangan indah waktu saya masih kuliah di Jogja dulu. Jadi setelah tamat PGA 6 tahun di Sumeneb, mondok di Pondok Pesantren Mathalil Anwar Sumeneb. Setelah itu saya ke Jogja langsung ke Krapyak. Jadi belum ikut tes dan semacamnya. Umi saya nanya, kenapa harus milih Jogja kok tidak IAIN yang lain? Saya bilang sama Umi karena di sana ada pondok besar yang namanya Al Munawwir Krapyak. Maka saya sebelum tes dan semacamnya saya sudah di pondok, ikut tes masuk IAIN, itu berangkat dari pondok pesantren Al Munawwir. Jadi ada kenangan masa lalu tentang bagaimana saya di IAIN dan saya di pondok. Yang paling ingat sampai sekarang, bagaimana saya walaupun jauh dari Vireci, ya masuk di kota, masuk di IAIN, masuk di pondok besar, tapi yang namanya ibu itu walaupun tidak ada HP dan semacamnya pada saat itu, yang namanya abi dan semacamnya itu selalu menyempatkan diri ke Jogja. Jadi selalu menyempatkan diri, kadang-kadang 5 bulan, setengah tahun itu lihat anaknya yang ada di Jogja. Karena bagi abi saya tidak percaya walaupun anak saya sudah di pondok, walaupun anak saya sudah mahasiswa, saya tidak bisa percaya 100% apa yang dilakukan oleh anaknya di Jogja itu. Sehingga sering berkomunikasi walaupun dengan surat dan semacamnya, kadang-kadang juga ke Jogja. Bahkan umi saya, karena memang kebiasaan sejak kecil, umi saya ini hafal Quran. Jadi banyak santri alumninya sampai sekarang yang sudah hafal Al-Quran. Dan biasanya kalau masih mondok di Sumeneb itu, minimal tiap minggu umi itu selalu mengirim air khatmil Quran dalam 1 minggu itu. Coba. Tahu-tahu datang dari Vireci, orang dari Vireci bawa air, entah plastik, dulu belum ada aqua seperti ini. Iya, kalau sekarang mungkin langsung aquanya. Nah, kalau dulu kan belum seperti itu, pokoknya plastik apa saja yang ada dikirim. Dan itu ternyata ketika ada orang ada mahasiswa yang kenal sama saya dari Sumeneb, dan itu pamit, misalnya memang saya minta coba ke umi dulu di rumah, dan ternyata sama itu tetap. Setiap ada mahasiswa Jogja Sumeneb itu selalu, atau bahkan mungkin bukan selalu, kadang-kadang ngirim air juga masih. Itu saya kira perhatian dan doa orang tua. Apalagi sekarang, jangan terlalu percaya kalau ada anak mahasiswa sekarang tidak pernah keluaran, ada di kamar. Hati-hati lah. Ya, hati-hati. Ada mahasiswi misalnya, mahasiswi anak saya alim, anak saya nggak kemana-mana, ada di kamar terus. Hati-hati. Sekarang maksiatnya sampai di kamar loh. Nah, yang namanya ini mau apa saja di sini ada. Aplikasi macam-macam sekarang ini yang rahasia itu ada di sini semua. Jadi kalau ibu ini anaknya betah di kamar, saya kira memang harus dikontrol. Ada apa di kamar? Lihat apa yang sudah dilihat oleh anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga ini perkembangan sekarang luar biasa, serba cepat dan semacamnya. Dan itu saya kira memang harus ada kontrol dari kita semua. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, para wali, para orang tua, jangan percaya 100% karena Bapak Ibu misalnya punya pendapat, sudah tua, sudah dewasa, sudah mahasiswa, yang pada akhirnya di rumah sudah mondok dan semacamnya, tapi kadang-kadang keluar dari sarang itu lebih berbahaya dari orang yang sudah biasa keluar. Pun tukan karangking terus, taulen ku HP ya.
tak oleh apa, dapat kantong kan, bebas semua, takut temu ngapur tak temu corona. Ini para bapak dan ibu, pengalaman saya ketika masuk YIN, ingat apa yang ada di Jogja dulu, dan memang harus ada penguatan tentu saja dari para wali, dari para santri untuk selalu anaknya yang ada dimanapun, termasuk yang ada di YIN. Karena bagaimanapun juga itu doa ibu itu amat terkabulkan dan tidak akan pernah ditolak oleh Allah, kata hadis, ketika yang berdoa itu orang tuanya terhadap anak-anaknya. Maka saya kira ini sebagai kenangan saya ketika dulu di Jogja dan semacamnya, di Kerapia dan juga mondok dan juga di YIN, itu memang ternyata orang tua itu bahkan sampai selesai saya maunya jadi dosen, karena memang saya masuk tahun 87. Dulu masih belum SKS seperti sekarang, masih sarjana muda, ada BA ya, 87 baru selesai. Tapi dari orang tua juga tidak terlalu cukup untuk makan di Jogja. Tapi alhamdulillah Allah memberikan sesuatu. Saya senang nulis, saya sering diundang ceramah di Jogja ke desa-desa. Itu bisa nambal kehidupan saya di Jogja, beli buku, beli kitab dan semacamnya, karena memang sering nulis. Dan sekarang yang saya masih mahasiswa, sudah dicetak 2 buku ya. Yang pertama, Bukalah Selimutmu, itu judulnya, itu masih mahasiswa. Dan yang kedua adalah Fikih Jalan Tengah, yang sudah dicetak ketika saya nulis masih mahasiswa. Sekarang sudah 13 buku yang sudah dicetak, ada 3 kitab yang juga sudah dicetak. Seandainya saya jadi menteri, lebih dekat punya kekuasaan, tahu-tahu profesor gitu ya. Kadang-kadang. Sekarang ini tahu-tahu doktor, ya sudahlah, karena pendekatan politik enggak ngerti, kadang-kadang tahu-tahu sudah selamatan profesor. Entah karyanya apa, mungkin karena punya kekuatan mempengaruhi ya banyak universitas di Indonesia, kadang-kadang bisa digunakan untuk itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut apa tadi? Bisa juga suaranya ini, Pak. Lah, saya diminta untuk berbicara tentang keteladanan Rasulullah dan moderasi dalam beragama. Saya tidak tahu ini yang disebut moderasi beragama kalau di Indonesia itu apa. Ini kan harus diperjelas dulu. Moderasi beragama kalau di Indonesia itu apa? Sebab MBS itu ya, Muhammad bin Salman itu kemana-mana sekarang, ke Amerika ya, bahkan ke Israel, ke Inggris, dia selalu bilang, wahai rakyat Inggris, kami Arab Saudi sekarang ini menjadi orang-orang yang sudah moderat. Agama kami mencari jalan yang moderat. Coba. MBS kemana-mana sekarang bilang seperti itu, yang moderat. Pertanyaannya, kalau di Arab itu yang disebut moderat itu apa? Ternyata ketika yang disebut moderat itu di Arab Saudi adalah wanita boleh nyetir, itu. Wanita boleh jaga toko, wanita kalau masuk King Abdul Aziz sudah banyak sekarang wanita-wanita yang masuk di ASN, katakan kalau di sini dulu kan semuanya laki-laki. Masuk King Abdul Aziz di bandara semua laki-laki, petugas apapun laki-laki. Nah, sekarang itu sudah banyak wanita
di toko ada yang jaga juga wanita, bahkan nyupir sudah boleh. Ini moderat versi Arab Saudi. Ya, kalau di sini kan selesai sudah ini, Pak. Hah? Sudah selesai. Itu masa lalu. Wanita nyetir nggak perlu bilang ini wanita moderat. Sejak dulu sudah seperti itu di Indonesia. Bahkan wanita karir. Coba saya di rumah, saya nggak tahu di sini. Coba kalau sudah tembakau itu saya nyiram pekona binina boleh. Saya boleh ngangku saleber selake, saleber lancung di rumah. Iya. Ini kalau coba apalagi yang mau dibahas modernisasi di Indonesia itu? Moderasi di Indonesia dalam beragama itu apa? Kalau di Afghanistan misalnya sekarang masih tuntutan banyak-banyak wanita mau belajar. Karena sekarang pemerintahannya apa? Pemerintahannya bilang tidak boleh kuliah, ibu-ibu. Sudah lahir kamu belajar sedikit jadi ibu rumah tangga. Apa itu? Maka sekarang di sana dituntut ada moderasi beragama, wanita bisa kuliah dan semacamnya. Tapi ternyata nggak didengar kalau ini. Ya gara-gara Taliban itu ya, gara-gara Taliban perang malolo. Kalau tidak sama perang, kalau tidak sama perang dan semacamnya. Itu di sana. Kalau di Indonesia sudah banyak yang sudah selesai. Ya, di Indonesia sudah banyak selesai. Dulu saya pernah nulis masih di Jogja tentang bagaimana nafsir ulama itu. Kalau dulu itu memang masih berbicara tentang boleh apa enggak pakai celana, dulu masih zaman penjajah. Para ulama itu masih berpikir apa boleh pakai celana, apa boleh pakai dasi dan semacamnya. Dan itu sekarang sudah selesai. Ini para ulama di depan ini sudah pakai celana semua. Ya. Kalau dulu itu masih didiskusikan. Boleh apa enggak? Sebab kalau pakai dasi man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Karena penjajah dan semacamnya banyak pada saat itu pakai dasi, jangan pakai dasi. Jangan pakai dasi, jangan pakai celana. Karena kalau menyerupai Belanda sama dengan Belanda. Sekarang sudah selesai. Di Indonesia sudah selesai. Tidak ada lagi masalah pakai celana atau tidak, boleh atau tidak, sudah selesai. Maka yang saya lihat sekarang apa moderasi beragama ini sekarang di Indonesia, minimal yang saya lihat itu ada 5 macam yang masih sekarang terus bergema ini. Yang pertama adalah relasi Islam dengan negara. Itu yang dulu itu sudah selesai. Relasi Islam dan negara dulu sudah selesai. Tapi akhir-akhir ini sudah ada yang mempertanyakan. Nah, sekarang ini sudah ada yang mempertanyakan kenapa harus pakai Pancasila. Sekarang ini. Kenapa kok tidak khalifah saja, khilafah saja? Misalnya, tuntutan-tuntutan di lapangan. Sudah mulai banyak suara-suara gema-gema, apalagi dengan kebebasan menulis di media sosial dan semacamnya, itu berpengaruh terhadap kadang-kadang anak-anak didik kita, para mahasiswa dan para mahasiswi kita. Karena begitu bisa mengakses apa saja, akhirnya tidak sedikit ada yang bertanya tentang negara apa ini. Pancasila ini negara tauhid dan yang lain-lain. Jawa-jawa itu. Nah ini nampaknya belum selesai sekarang. Padahal sejak lama dulu sebelum reformasi selesai hubungan agama dengan hubungan Islam dengan agama. Tapi sekarang mulai lagi diungkit untuk apa Pancasila? Ini negara tauhid. Saya masih jadi bupati, ada anak camat pada saat itu masih SMP, itu sudah bilang ke bapaknya, kamu gajinya haram. Bapak ini gajinya haram. Rumah ini dibangun dari uang yang haram.
Kenapa Cong? Kenapa Cong? Apa Cong? Karena gajimu itu haram. Kenapa haram? Ini negeri tauhid. Coba. Itu kasus saya sendiri yang tahu. Karena camat ngadu. Bagaimana ini solusinya? Pak Bupati katanya. Akhirnya saya masukkan di Pacet. Ya, saya masukkan ikut tes di Pacet walaupun di mana di Pondok Pesantren Pacet. Akhirnya masuk di sana. Setelah 2 tahun saya nanya ke bapaknya, ke camat itu, gimana Pak Camat anaknya? Enten, alhamdulillah pon, ada tauhid boleh. Ada tauhid boleh. Masuk Pacet ada, melambakkan statusnya, langsung kepalanya itu les hitam. La ilaha illallah, jihad. Anak-anak muda biar macam terus jihad malah rentuana ketar-ketir anak-anak camat. Mungkin di kepala dinas pas lecu anakna haram kekepi seekakan dia karena Arya nagara tauhid beni nagara senoro Al-Quran ben hadis Arya nagara Pancasila Arya tauhid Undang-Undang Dasar 45 ini tauhid. Berarti sekarang ini masih ada relasi, ada masalah masih nampaknya di sebagian yang kita lihat tentang Islam dan negara itu. Padahal sebelum reformasi nggak ada orang berbicara seperti itu. Tapi ketika sudah masuk arus informasi dari mana-mana, akhirnya orang sudah berpikir yang macam-macam atau orang lain masuk di sini membawa akidah dan pemahaman, membawa pemahaman ideologi maksud saya yang berbeda. Ini tantangan moderasi beragama. Padahal apa yang bisa dilakukan dicariin dari Rasulullah, karena di sini disebutkan adalah keteladanan Rasulullah. Rasulullah dulu membangun negara Madinah itu, coba apa yang digunakan oleh Rasulullah di Madinah adalah piagam Madinah. Coba yang dipakai oleh Rasulullah itu bukan Quran dan hadisnya secara formal, tapi yang digunakan untuk membangun sebuah negara di Madinah, Rasulullah itu memakai piagam Madinah. Dan itu ada 46 pasal yang ngatur berbangsa dan bernegara di Madinah Rasulullah pada saat itu. Dan itu wahyu turun. Coba. Wahyu turun pada saat itu. Tapi Rasulullah masih memakai ijtihadnya untuk menyatukan semua kaum Hazraj, kaum Aus, orang-orang Yahudi dan yang lain-lain untuk bisa bersatu, dan itu memakai piagam Madinah. Maka saya kira ini harus diselesaikan sekarang ini, karena orang langsung ini apa Rasulullah mau dicap juga negara Madinah itu negara tauhid misalnya. Ini persoalan-persoalan yang harus yang harus dituntaskan. Ini saya tadi cari mahasiswanya nggak ada. Seandainya ada mahasiswanya saya lebih fokus ke mahasiswa. Karena sekarang ini mahasiswanya ya bisa saja terpapar dengan ideologi yang ya berbeda dengan ideologi kita, aswaja kita. Nah ini perlu perlu perhatian kita semua. Saya 1 jam saja, karena jam 1 saya harus ceramah lagi, tapi di masyarakat. Ya, itu yang pertama, relasi Islam dan negara. Ini yang harus digarisbawahi, bagaimana mencari titik temu bagi yang bermasalah. Bagi kami selesai, Islam moderat selesai. Kami memakai dalil Rasulullah juga membangun negara dengan piagam Madinahnya, dan itu bisa di tengah-tengah banyak suku pada saat itu, apalagi di Indonesia yang beribu-ribu pulau, banyak suku dan semacamnya, sehingga di Indonesia juga ada piagam Jakarta Charter. Ya, itu kan dalam rangka proses
Bagaimana berbangsa dan bernegara? Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya. Seperti itu awal pokoknya Pancasila itu. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tapi apa yang terjadi? Utusan dari Bali datang, utusan dari luar Jawa datang. Kalau ada kalimat itu, kami tidak akan menjadi Indonesia, kami akan berdiri sendiri. Jawa-Jawa itu ya. Dulu saya mahasiswa masih senang baca itu ya. Sekarang sudah lain. Saya depi makin fa'alai fulufatan boleh. Jadi lain. Ini masih ingatan-ingatan yang dulu saya kumpulkan tadi malam, ingatan itu sambil tidur, mau tidur, apa ini besok ini, karena jam 11 baru nyampe rumah ceramah, apa ini, saya di sininya disangkanya semua itu lebih banyak mahasiswa, ini apa yang bisa saya ke mahasiswa, maka kumpulin ingatan-ingatan saya, catatan-catatan kecil itu, akhirnya dicoba. Oh ini berarti di Indonesia sekarang kalau berbicara moderasi beragama, satu pasti ini hubungannya dengan Islam dan negara ini. Yang kedua adalah relasi Islam dan non Muslim. Ini sekarang relasi Islam dan non Muslim.